Kau perlindunganku, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin. Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya terpujilah Kau Tuhanku. Shalom saudara, saya berdoa kita semua terus ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Ada pertanyaan, bagaimanakah seseorang dapat mempersembahkan persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah? Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas paradigma baru dalam melakukan ibadah yang sejati. Pada masa pandemi COVID-19, tentunya kita memiliki kesulitan untuk melakukan pelayanan atau kegiatan rohani. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, Rasul Paulus menasihatkan kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Sedangkan saat ini kita tidak bisa beribadah di gereja. Apakah ayat ini masih relevan? Ada beberapa kata yang harus kita perhatikan maknanya. Yang pertama, kata hidup. Hidup yang dipakai berasal dari kata Yunani, zao, yang secara harfiah berarti bernafas atau tidak mati. Bukan hanya itu saja, kata ini juga mengandung makna segar, kuat, dan efisien. Yang kedua, kudus. Kata kudus yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, hagios, yang secara harfiah berarti sakral atau murni, tidak bercacat secara moral. Orang percaya yang dikuduskan artinya dipisahkan dan disiapkan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Yang ketiga, berkenan kepada Allah. Kata berkenan yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, evarestos, yang secara harfiah berarti menyenangkan atau dapat diterima.
Dari ketiga makna tersebut, kita dapat memahami bahwa mempersembahkan tubuh kepada Tuhan haruslah menggunakan seluruh potensi atau karunia yang terbaik yang kita miliki, disertai dengan pertobatan dari dosa, berjalan sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai keinginan kita. Dengan melakukan itu semua, kita sedang melakukan ibadah yang sejati. Dalam konteks Perjanjian Lama, pemahaman persembahan sebelumnya selalu merujuk kepada hewan kurban. Dan hewan yang mau dipersembahkan haruslah tidak bercacat celah. Namun, karena Kristus telah mati bagi kita di atas kayu salib, maka Paulus menekankan bahwa tubuh kitalah yang menjadi persembahan itu sendiri. Artinya, dimanapun kita berada, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Ada 3 cakupan di mana kita bisa melakukan ibadah yang sejati. Yang pertama, keluarga. Keluarga adalah persekutuan gereja dalam ukuran yang terkecil. Dalam keluarga ada peran sebagai orang tua, suami, istri, dan anak. Apapun peran yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita harus kita jalani dengan sepenuh hati. Kehendak Allah di dalam keluarga kita dapat dilihat dari Efesus 5 ayat 22 sampai 28 dan Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Sebagai pasangan suami istri harus menjaga kekudusan dengan setia pada pasangannya. Sebagai orang tua, mendidik anak dengan nilai-nilai firman Tuhan. Sebagai anak, kita bisa menghormati dan berbakti kepada orang tua kita. Yang kedua, lingkungan pekerjaan. Kita dipanggil tidak hanya untuk bekerja, tetapi harus menghasilkan buah. Dan lakukan suatu hal yang lebih dari yang diminta atau do extra miles. Seperti pimpinan yang selalu mendukung bawahannya untuk bekerja lebih produktif dan tidak lupa untuk memberikan apresiasi untuk setiap pekerjaan yang telah dikerjakan. Sedangkan kita yang bekerja dapat do extra miles dengan bertanggung jawab dan proaktif untuk melakukan pekerjaan dan memberikan hasil yang terbaik. Nasihat Rasul Paulus bahwa apapun yang kita perbuat dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pekerjaan dan ibadah adalah satu kesatuan. Melakukan yang terbaik dalam setiap aspek pekerjaan kita adalah wujud nyata dari ibadah kita kepada Tuhan. Yang ketiga, lingkungan sekitar. Manusia adalah makhluk sosial dan kita lahir di bangsa ini yang memiliki keberagaman. Dalam masa pandemi saat ini, pasti makin banyak orang yang merasakan imbasnya. Disinilah peran kita orang percaya untuk memperhatikan dan membantu kelangsungan hidup mereka. Amsal 19 ayat 17 menulis, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Inilah saatnya kita menolong orang di sekitar kita yang mengalami kesusahan. Seperti apa yang dikatakan Ibrani 13 ayat yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekarang, kita memahami bahwa kehadiran kita di dalam keluarga, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan sekitar adalah wujud nyata dari paradigma baru dalam mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah di zaman ini. Jadi, yes, Roma 12 ayat 1-2 masih sangat relevan di zaman sekarang. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi persembahan yang hidup dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ingatlah bahwa kita orang percaya yang akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Sehingga banyak orang mengenal Kristus melalui hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Ku buka mataku dan lihat wajahmu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung
semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkaku bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, Lebih dalam dari semua yang ku kenal. tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Mari sama-sama angkat suara, kita mau katakan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu.
Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu, oh Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Salam sejahtera saudara-saudara, Shalom. Apa kabar GBI Wow, GBI Word of Wisdom. Kita ketemu kembali sekalipun hanya lewat online. Terima kasih buat leadership dari GBI Wow yang memberi kesempatan kepada saya untuk melayani saudara pada hari ini. Saya secara pribadi beberapa waktu ini betul-betul dibawa Tuhan untuk mengerti beberapa hal yang saya anggap sebagai prioritas dalam kehidupan ini, itu harus bergeser banyak. Nah, dan kembali kita dimurnikan kembali untuk bisa masuk lagi dalam perjalanan kehidupan kita di dalam Tuhan. Nah, di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah kesulitan yang sedang melanda banyak orang, harusnya kita sebagai orang percaya harus mengerti jawaban dari semuanya ini, ya. Dan Alkitab sudah menuliskannya kepada kita. Apa yang menjadi hal yang paling penting yang harus kita embrace, yang harus kita hidupi dalam kehidupan ini. Nah, saya ingin membacakan beberapa ayat di Alkitab buat kita sekalian, sebab saya mempercayai bahwa saatnya sekarang Tuhan betul-betul menunjukkan kepada kita bahwa di tengah-tengah kegoncangan ini, kita perlu sekali hidup dalam sebuah kehidupan yang diperintah oleh Allah. Jadi kalau saudara senang dengan judul khotbah adalah ini, Kingdom of God in Pandemic Situation. Kerajaan Allah di tengah-tengah pandemi dan kesukaran. Mari kita akan baca di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-12. Kita akan baca kitab Ibrani pasalnya yang ke-12. Saya tahu saudara-saudara sekalian sudah sering membacanya karena ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang mungkin dibacakan banyak ketika orang mengalami keadaan tergoncang atau mengalami goncangan-goncangan yang besar. Mari kita akan baca Ibrani pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah dengan menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan.
Nah, pembacaan kita ini tentu saudara sudah mengerti bahwa tujuan dari penulisan kitab Ibrani adalah supaya kita menghargai firman Tuhan. Makanya ayat 25 beritahukan kepada kita, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Ya. Terus dia bilang, firman Tuhan yang datang itu memang bisa menguatkan, bisa meneguhkan, bisa menghidupkan, bisa membangkitkan, tapi dia juga menggoncangkan. Di ayatnya yang ke-25 dan 26 dituliskan, sampai ayat yang ke-27 dituliskan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan oleh apa? Oleh firman Tuhan. Yang terjadi sekarang masih belum apa-apa, akan dibandingkan dengan apa yang bakal terjadi dan yang akan segera terjadi. Saya tidak berbicara ini untuk menakut-nakuti orang, tapi ini masih belum apa-apa. Sebab kalau Tuhan berbicara dengan cara yang dahsyat, di mana segala sesuatu tergoncang, itu Alkitab bilang siapa yang dapat bertahan? Sebab tujuan kegoncangan ini terjadi supaya yang tinggal tetap hanyalah hal-hal yang tidak tergoncangkan. Di ayat yang kita baca, ayat-ayat yang kita baca ini udah jelas. Ada 3 hal yang saya mau kita perhatikan. Yang pertama yang tidak tergoncangkan adalah firman-Nya. Alkitab sudah ajarkan kepada kita bahwa langit bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan akan tinggal kekal. Jadi yuk mari kita konsentrasikan hidup kita untuk berpegang pada apa yang sifatnya kekal, pada apa yang tidak tergoncangkan. Tapi kemudian yang kedua Alkitab beritahukan pada kita, yang tidak tergoncangkan berikutnya adalah kerajaannya, kerajaan Allah. Makanya di ayatnya yang ke-28 diberitahukan kepada kita. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, ini yang ingin saya bahas dengan kita sekalian. Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan apa itu yang tidak tergoncangkan? Kerajaan Allah. Kita perlu tinggal dalam kerajaan Allah ini. Disebabkan kerajaan Allah ini tidak tergoncangkan sama sekali. Sekali lagi saya sudah bilang. Di tengah-tengah segala sesuatu yang bergoncang dan tergoncang, kita harus memilih apa yang tidak tergoncang kan? Dan kerajaan Allah tidak tergoncangkan. Nah mari saudara-saudara kita akan melihat apakah kerajaan Allah itu. Sebenarnya kalau saudara baca Alkitab, tema utama dari Alkitab secara menyeluruh sebagai sebuah narasi kebenaran yang dinyatakan oleh banyak nabi yang ditulis oleh Roh Kudus yang mengilhamkan para nabi untuk kemudian menuliskan tulisan-tulisan ini. Tujuannya sebenarnya satu. Mereka mau menyatakan apa yang disebut dengan satu tema yang kuat, yaitu kerajaan Allah. Di mana Allah adalah raja dalam kerajaan itu. Dia adalah raja. Itu adalah sebuah statement yang luar biasa. Dan manusia diciptakan di dunia ini sebagai representasi dari Allah yang adalah raja itu. Ya, itu kita sudah tahu. Nah, Injil itu, kalau saudara baca Alkitab, Injil itu adalah Injil kerajaan Allah. Itu tidak bisa digoyahkan. Ada yang mengkhotbahkan Injil keselamatan, Injil kasih karunia, Injil. Tapi Injil sebenarnya itu adalah Injil kerajaan Allah. Berita kerajaan Allah. Yesus datang, berita utamanya adalah kerajaan Allah. Iya, kalau saudara baca di Injil Matius pasal 4 ayat yang ke-17, Yesus pertama kali berkhotbah, dia berkhotbah adalah bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itu jelas ditulis oleh Alkitab. Dan khotbahnya Yesus steady, dia berkhotbah tentang kerajaan Allah. Dia mengajar tentang kerajaan Allah. Kalau sudah pelajari, hampir semua khotbah Yesus dan pengajarannya berurusan dengan kerajaan Allah. Misalnya dia mengajar dengan perumpamaan. Dia menceritakan tentang kerajaan Allah. Sebenarnya yang dia maksud adalah kita harus memahami kerajaan Allah, hidup dalam kerajaan Allah. Nah, waktu Yesus memberitakan Injil, kita tahu bahwa dia mengkhotbahkan adalah dia memberitakan Injil kerajaan Allah. Saudara bisa baca itu dalam kitab Injil Matius misalnya. Matius pasalnya yang ke-9 ayat 35. Bahwa Yesus berjalan dari desa-desa ke kota-kota, pergi ke sinagoga-sinagoga orang Yahudi untuk memberitakan kerajaan Allah. Dia kemudian memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan sakit penyakit. Jadi kerajaan Allah ini yang Yesus bawa adalah harapan dunia
harapan seluruh dunia, harapan umat manusia di tengah-tengah dunia yang bergoncang ini. Sebab kerajaan Allah tidak tergoncangkan. Nah, itu dia. Nah, saya tidak akan menjelaskan ini jauh lebih panjang, tapi saya mau mengatakan kepada saudara bahwa kerajaan Allah ini sejak Yesus ada di dunia ini, telah datang ke dunia ini. Kerajaan Allah tentu sifatnya kekal sejak penciptaan manusia. Sudah menurut Alkitab kerajaan Allah sudah ada. Tapi manusia lebih memilih untuk diperintah oleh dirinya sendiri, diperintah oleh iblis, diperintah oleh sistem yang dibangun oleh kerajaan kegelapan. Padahal Tuhan menghendaki kita hidup dalam kerajaan Allah. Nah, mari kita akan melihat beberapa hal di Alkitab yang menunjukkan tentang kerajaan Allah. Yang pertama adalah ini. Kerajaan Allah itu turun di tengah-tengah kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Kerajaan Allah ada di tengah-tengah kita. Ya, itu jelas. Akan tetapi memang jelas bahwa kerajaan Allah ada di tengah-tengah kita. Tapi orang kadang-kadang tidak bisa menerimanya. Nah, mari kita akan baca di dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-11. Tentang kerajaan Allah, dia ada di tengah-tengah kita. Tapi biasanya hanya orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang sederhana yang mau menerimanya. Orang sombong tidak mau menerimanya. Nanti kita akan baca dulu ayat ini. Kemudian saya akan menunjukkan kepada saudara apa definisi dari kerajaan Allah. Mari kita akan lihat Matius pasalnya yang ke-11. Kita baca ayatnya yang ke-25. Latar belakang dari ayat-ayat ini adalah soal Yohanes Pembaptis yang menyuruh muridnya bertanya kepada Yesus, apakah dia Mesias yang datang ataukah orang masih menunggu yang lain. Kemudian Yesus berkata kepada murid Yohanes, pulanglah, kasih tahu kepada Yohanes bahwa orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, ya, orang timpang berjalan lurus, kemudian orang buta melihat, orang tuli mendengar, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan janganlah kamu kecewa dan menolak aku. Itu kemudian kata itu yang Yesus katakan. Kemudian kita tentu tahu Yesus mulai memberitakan Injil ke beberapa kota. Dan kemudian dia mulai mengecam kota-kota yang menolak Injil. Yesus memberitakan Injil apa, saudara? Menurut pasal 9 dari Injil Matius ayat 35, dia memberitakan Injil kerajaan Allah. Nah, sekarang kita akan baca setelah dia mengutuk kota-kota. Kalau saudara baca di ayat-ayat, dia mengecam kota-kota dari ayat Matius 11 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-24. Dia apa itu? Dia kecam Korazim, dia kecam tempat di mana dia sendiri jadikan base pelayanannya, ya. Kapernaum, dia kecam kota-kota itu. Kemudian ayat 25 saya mau baca pada saudara. Kita seringkali cuma langsung baca ayat 28. Padahal ayat 25 ini adalah sebuah sukacita Yesus ini. Kalau orang menerima Injil kerajaan Allah. Coba kita baca ya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang-orang bijak dan orang-orang pandai. Tapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Jadi apa yang dimaksud ini? Apa yang Tuhan sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi yang Tuhan nyatakan kepada orang-orang kecil, itu yang berkenan kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa waktu Injil Kerajaan Allah diberitakan, orang-orang pintar, orang-orang hebat, orang-orang yang kuat dengan kemampuan mereka sendiri berpikir bahwa, oh enggak lah, masa itu. Tapi orang-orang yang sederhana, orang-orang kecil, orang-orang yang terbuang, orang-orang yang tidak dianggap oleh kalangan masyarakat, mereka justru embrace gaya hidup itu. Dan untuk itu Alkitab berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa. Kata bersyukur itu dalam bahasa Yunani-nya agaleao. Itu artinya adalah Yesus melompat kegirangan, melompat sambil berputar-putar. Itu dia tuh. Dia melompat sambil spin around. Dia bersuka cita karena ada orang-orang sederhana yang embrace itu. Dan kepada orang-orang bijak ditutupi. Dan memang rupanya
ini dia ini. Perlu kerendahan hati untuk orang bisa menerima kerajaan Allah. Itu benar. Mengapa? Nah, apa definisinya kerajaan Allah sebenarnya? Kerajaan Allah sebenarnya artinya simple kan? Pemerintahan. Kata kerajaan itu artinya pemerintahan, ya. Berasal dari bahasa Yunani basileia. Itu artinya adalah government of God, pemerintahan Allah. Kerajaan sorga, kerajaan Allah. Kalau dibilang kerajaan Allah itu siapa punya kerajaan? Milik siapa itu kerajaan? Ya milik Allah. Kalau kerajaan sorga itu tempatnya, sorga, dari sorga tempatnya, itu jelas. Nah, dibilang kepada kita bahwa ini orang-orang yang menerima kerajaan Allah ini hanyalah orang-orang sederhana. Artinya mereka mau diperintah oleh Tuhan. Sementara orang-orang pandai, orang-orang bijak, orang-orang yang kelihatannya berpengetahuan ini berkata, enggak lah, saya mau atur diri saya sendiri. Sebab memang tidak mudah ketika manusia jatuh dalam dosa untuk mengakui pemerintahan Tuhan dalam kehidupan mereka. Saya mau tanya saudara sebuah pertanyaan yang serius sebenarnya. Apakah hidup saudara diperintah oleh Allah? Atau enggak? Itu serius saudara. Itu serius, enggak bercanda hal tersebut. Yesus beritahu kepada kita, kita ini waktu diselamatkan itu kita diganti kewarganegaraan kita. Kita nggak bisa lagi hidup di bawah pemerintahan kerajaan kegelapan, yang rajanya pasti iblis atau setan. Tapi kita masuk dalam kerajaan Allah, rajanya adalah Tuhan. Pemerintahnya adalah Tuhan. Dia yang memerintah kehidupan kita. Dan Alkitab beritahu buat kita bahwa kalau Tuhan yang memerintah, Tuhan yang berdaulat, maka bumi bersuka cita. Kalau Tuhan yang berkuasa, bumi bersuka cita. Nah, di sini ditulis dengan jelas. Yesus mau bilang buat kita, hey, mari kita hidup dalam kerajaan Allah. Mari kita bersyukur. Karena dia bersyukur karena hal tersebut. Nah, coba kita lihat sekarang Lukas 12. Lukas 12 ayat 32. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil. Karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Haleluya. Bapamu berkenan memberikan kepada kamu kawanan kecil kerajaannya. Bayangkan. Nah, kerajaan ini adalah sebuah gaya hidup yang diperintah oleh Allah. Dan tentu kalau saudara baca Injil Matius penuh dengan ide kerajaan Allah kan. Misalnya Matius 6 ayat 33 yang selalu dijadikan sebagai favorit kita. Kita pikir yang kita cari itu adalah tempatnya kebaktian, yang enggak. Yang kita perlu cari itu pemerintahan Allah dalam kehidupan kita. Dia menjadi raja sepenuhnya dalam kehidupanmu. Kamu menaklukkan egomu di bawah pemerintahan Tuhan. Sebab dalam kehidupan kita seringkali ego kita mau menguasai, ya keakuan kita mau menguasai, tapi harusnya kita menaklukkannya kepada pemerintahan raja, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah raja. Itu jelas, saudara. Nah, mari kita akan baca satu bagian Alkitab, dan kemudian kita akan melihat gaya hidup yang perlu kita bangun dalam kerajaan Allah. Ya, kita pergi dulu ke dalam ke dalam kitab Roma pasalnya yang ke-14. Ini ayat-ayat biasa. Saya cuma drill ayat-ayat yang biasa yang saudara sudah baca, saudara bahkan menghafalnya pasti, ya. Ya kan? Tadi saya baru mengutip saja Matius 6 ayat 33. Sekarang saya mau mengutip Roma 14 ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18. Coba kita lihat. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Berarti kerajaan Allah itu lebih daripada sekedar kebutuhan manusia. Dia di atas kebutuhan manusia. Kita hidup di dunia di mana kebutuhan makan dan minum sebagai hal yang paling penting. Alkitab bilang kerajaan Allah lebih daripada itu. Kita sudah tahu kan? Matius 6 ayat 33 berkata bahwa cari dahulu kerajaan dan kebenarannya, maka semuanya itu, apa semuanya itu? Sandang, pangan, papan akan ditambahkan kepadamu. Nah, dibilang di sini bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Tiga hal ini bukanlah produk dunia. Kebenaran,
Itu righteousness, posisi kita di hadapan Allah, itu bukan produk manusia. Itu adalah produk dari Yesus Kristus. Kemudian yang kedua adalah damai sejahtera. Yesus adalah Raja Damai. Dia pemberi damai. Dia yang mendamaikan saudara dengan Bapa. Dia yang mendamaikan saudara bahkan dengan dirimu. Dia yang mendamaikan saudara. Dia meminta kita berdamai dengan semua orang. Dia kemudian mengutus kita menjadi utusan-utusan pendamaian. Jelas sekali bahwa, kelihatan sekali bahwa kerajaan Allah ini, atau produk kerajaan Allah ini seperti kebenaran, damai sejahtera, dan kemudian sukacita. Sukacita itu kan saudara tidak bisa cari-cari. Sukacita itu muncul dari dalam dia, produk dari Roh Kudus. Buah roh adalah kasih, sukacita. Sukacita itu produk dari hadirat Allah. Dibilang begini, in your presence there is fullness of joy and there are pleasures forevermore. Di hadiratmu ada sukacita penuh, ya kan? Kemudian sukacita adalah produk dari keselamatan yang Tuhan bawa dalam kehidupan kita. Waktu Daud jatuh dalam dosa, dalam doanya yang dia katakan doa pengampunan di Mazmur 51, dia berkata begini kan, restore unto me the joy of thy salvation. Pulihkanlah kembali padaku sukacita atau kegirangan karena selamat yang dari padamu. Nah, saya tidak akan bahas itu, tapi yang saya ingin bahas adalah ayatnya yang ke-18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini. Dengan cara apa itu? Pola hidup kerajaan Allah yang di atas. Ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Saudara, hidup dalam kerajaan Allah adalah itu yang Tuhan mau. Itu yang berkenan kepada Allah. Itu kita bilang, berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Mari kita di tengah-tengah pandemi ini, jangan kemudian tertekan dan kemudian mencari gaya hidup alternatif. Harusnya kita hidup dengan gaya hidup kerajaan Allah yang memang adalah sebuah gaya hidup yang tidak tergoncangkan. Ya kan? Terus lihat, dia memberikan kepada orang-orang yang sederhana. Itu luar biasa. Saudara, kalau sudah orang sederhana, embrace ini. Hidupi ini. Izinkan pemerintahan Tuhan menguasai kehidupan saudara. Nah, mari kita balik ke kitab Ibrani pasalnya yang ke-11 tadi. Kita kembali ke ayat tersebut ya. Ibrani pasalnya yang ke-12 tadi. Ditulis di ayatnya yang ke-28 sekarang. Di sini diberitahukan bahwa apa yang harus menjadi manifestasi kita di dalam kerajaan Allah di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pandemi ini. Kita lihat ayatnya yang ke-28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Berarti kerajaan itu harus diterima. Saya melihat ya, ada banyak orang jadi orang Kristen, tapi mereka menolak kerajaan Allah. Padahal di sepanjang Alkitab, kata kerajaan Allah ditulis 154 kali. Di seluruh perjanjian baru. Kalau tambah dengan kata mamlakah di perjanjian lama ditulis, wah lebih banyak lagi. Bisa ribuan kali kata kerajaan muncul. Tapi yang kita perhatikan sini, kata orang Kristen itu cuma muncul 2 kali aja di Alkitab sebenarnya. Ya. Bahkan kata gereja atau kata jemaat eklesia itu cuma muncul 2 kali aja di Injil, dan mungkin 100 kali di tulisan-tulisan Rasul Paulus, ada 105 kali kata gereja ditulis. Tapi kita menganggap bahwa kerajaan Allah nggak penting. Padahal yang harus kita terima adalah kerajaannya. Kerajaan yang tidak tergoncangkan ini. Nah, dia katakan ini. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saudara mesti terima gaya hidup ini. Gaya hidup yang diperintah oleh Allah, supaya pemerintahan Allah terlaksana dalam kehidupan saudara. Dia bilang begini, marilah kita mengucap syukur, kemudian beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Nah, itu dia tuh. Jadi yang pertama dia bilang, marilah kita apa? Mengucap syukur. Kata mengucap syukur itu luar biasa loh. Dalam bahasa Inggrisnya menggunakan kata grace. Let us have grace. Itu kata yang dipakai. Kata grace itu, dari kata itu kita dapat kata karis. Ya, dari kata karis. Kata karisti, ekaristi. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan.
Saudara pikir bersyukur itu istilah kerajaan, saudara. Bersyukur itu berhubungan langsung dengan kedaulatan Allah. Bersyukur itu berhubungan langsung dengan pemerintahan Allah. Makanya waktu bilang marilah kita bersyukur. Itu supaya kita sedang mengakui Tuhan tetap duduk di atas tahta. Tuhan tetap memerintah. Keadaan kita boleh tidak sebagus yang kita inginkan. Tetapi Tuhan tetap memerintah. Itu dia kata yang dipakai. Let us have grace. Itu kata yang dipakai. Marilah kita bersyukur. Ya. Marilah kita itu kata yang dipakai kata itu ekaristi, karis. Ya. Let us have grace. Nah, kemudian kita perlu mengerti bahwa kalau saudara tidak mengucap syukur, yang saudara hina itu bukan keadaan. Yang saudara hina adalah penguasanya yang mengatur seluruh keadaan saudara. Makanya memang benar, keluhan itu adalah attack to the throne. Kalau saudara mengeluh, saudara sedang menyerang tahta Tuhan. Saudara sedang berkata, Tuhan, engkau tidak tahu atur dunia, turun dari tahtamu, engkau bukan rajaku. Kira-kira gitu. Jadi keluhan memang itu adalah berurusan sama tahta Tuhan. Nah, ucapan syukur berurusan dengan pemerintahan Tuhan. Jadi yang pertama itu tuh, yuk mari kita terus kembangkan ucapan syukur. Rasa syukur kita harus melimpah, rasa syukur kita harus penuh, rasa syukur kita harus kita nyatakan dalam setiap keadaan. Kita sedang mengakui bahwa yang memerintah hidup saya adalah Raja di atas segala raja, yang kerajaannya saya terima. Haleluya. Yang berikut adalah dibilang begini, setelah mengucap syukur, kemudian dia berkata beribadah. May serve God acceptably. Beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan. Nah, kata yang dipakai dalam ibadah itu adalah eulebia. Eulebia itu adalah takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, menghargai Tuhan. Itu tanda pemerintahan Allah. Ibadah itu adalah tanda pemerintahan Allah dalam kehidupan kita. Bahwa kita menunjukkan bakti kita kepada Raja. Makanya kita dapat kata kebaktian. Dari kata bakti, berbakti. Ya. Nah, cuman orang sekarang konsentrasi kepada kebaktian sebagai rutinitas. Kehilangan meaning bahwa itu adalah bakti kepada Raja. Bakti kepada Raja. Kita menyatakan bakti kita. The signs of allegiance. Bahwa kita terikat, komitmen, punya covenant dengan Raja di atas segala Raja. Dikatakan supaya kita dapat itu tuh. Kata Indonesianya beribadah. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dibilang itu adalah, kalau kita lihat itu dalam bahasa Indonesianya menggunakan kata dengan beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan kepadanya. Aspek lain adalah melayani Tuhan. Serve God. Ya, kita beribadah kepadanya dengan cara yang berkenan. Dan dengan hormat dan takut. Kata hormat dan takut ini adalah sebuah penghargaan yang tertinggi pada pribadi yang kita kagumi, yang kita sembah. Hormat inilah yang disebut the sense of reverence. Kita harus kembalikan hal tersebut. Rasa hormat kita kepada Raja. Kita harus hidup dengan cara yang terhormat. Ya, kata hormat itu bagus banget ya. Saudara lihat kata hormat itu hampir sama dengan mulia sebenarnya ya. Kata terhormat, noble sama glory itu dekat-dekat, itu family word. Itu menunjukkan kualitas kehidupan yang menghormati dia. Tuhan mau kita menghormati dia dengan cara yang berkualitas. Bukan cuma kasih dia waktu 5 menit, 10 menit dalam satu hari. Kemudian kita sibuk urusan kita selebihnya. Kalau cuma ibadah 1 jam kemudian selebihnya kita buat menurut mau kita, tidak. Tapi sebuah bentuk kesadaran dari dalam. Yang mengasihi dia. Yang menghormati dia. Yang menjunjung tinggi pribadinya. Dalam kehidupan kita. Nah sebenarnya kalau kita lihat. Bahwa di tengah-tengah pandemi yang sedang terjadi. Tengah-tengah kesulitan yang sedang terjadi. Manusia butuh kerajaan Allah. Kita nggak tahu. Kegoncangan ke depan kita nggak tahu. Kegoncangan bisa jadi jauh lebih besar. Tapi kita nggak ragu lagi. Karena kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saudara,
Kita seharusnya bersyukur kepada Tuhan lebih lagi. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Dan hebatnya kerajaan Allah, dia bukan hanya milik orang pandai saja. Bahkan kita bilang justru orang pandai cenderung menolaknya. Justru orang-orang sederhana, orang-orang simple, orang-orang yang mau menerima Yesus sebagai Raja. At the end of the day, Tuhan akan menyatakan diri pada saudara sebagai Raja. Dia adalah Raja di atas segala Raja. Doa saya bahwa saudara-saudara sekalian yang ada di GBI Wow ini, Word of Wisdom, saudara betul-betul mengizinkan firman, perkataan Raja itu menguasai kehidupan saudara. Hidup di dalam gaya hidup kerajaan Allah. Gaya hidup yang diperintah oleh Allah. Berarti kita tidak ikuti mau kita lagi. Kita hanya mengerjakan kehendak Allah. Dan kalau saudara berdoa, jangan lupa selalu berdoa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Itulah yang Tuhan mau kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, di tengah-tengah pandemi ini, kerajaan Allah tetap hidup, tetap berkuasa, tetap tidak tergoncangkan. Dan dia telah menyerahkan kerajaan itu untuk kita di dalam Kristus. Yesus adalah Raja. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Shalom, mari kita satukan di dalam doa syafaat kita pada hari ini ya Bapak. Bapak kami yang bertahta di kerajaan surga, Bapak yang kami sembah, kami kenal, kami panggil Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari ini kami boleh mengucap syukur dan berterima kasih Bapak. Karena Engkau baik, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Luar biasa kasih setiap Tuhan. Rahmat Tuhan Yesus selalu baru setiap pagi, setiap hari kami terima ya Bapa. Tuhan Yesus, kami boleh mengucap syukur pada hari ini. Kami boleh ibadah online, tapi kami percaya Tuhan Yesus, Kau ada bersama kami, Kau ada di rumah kami masing-masing ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu. Kami selalu mengucap syukur karena kami mempunyai Allah kami yang hidup, Allah kami dahsyat, Allah kami luar biasa. Besar kasih Tuhan, rahmat Tuhan Yesus selalu baru setiap pagi, setiap hari kami terima ya Bapa. Bapa, kami mengucap syukur, kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak rohani kami, Bapak Niko Nyoto Raharjo, bersama 4 wakilnya. Dimanapun hamba-Mu berada saat ini melayani Engkau, Tuhan Yesus berkati. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya, berkati kesehatannya. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak CK 9, Bapak Sony Woplo bersama Bapak Handri. Tuhan Yesus juga berkati pelayanannya, kesehatannya, keluarganya. Tuhan Yesus berkati dimanapun hamba-Mu berada saat ini melayani Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau selalu memberkati. Kami tidak lupa berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Iwan, Gembala kami GBI Wow. Tuhan Yesus berkati Bapak Gembala kami ini ya Bapa. Biar Tuhan pakai lebih lagi Tuhan Yesus. Biar banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan terus dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Tuhan berkati keluarganya, berkati kesehatan Bapak Iwan dan Ibu Ola, berkati usahanya. Biar Tuhan banyak jiwa juga dimenangkan, nama Tuhan terus ditinggikan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau selalu memperhatikan kami anak-anak-Mu. Kami berdoa juga untuk GBI Wow Tuhan Yesus. Tuhan berkati jemaat GBI Wow dimanapun mereka saat ini juga berada. Tuhan Yesus berkati. Dan semua pekerja-pekerja GBI Wow Tuhan Yesus berkati. Kami percaya Tuhan Yesus Kau baik, Kau sangat baik. Luar biasa kasih setia Tuhan untuk kami anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau selalu memberkati kami, kesehatan kami. Kami percaya Tuhan Engkau segala-galanya bagi kami.
Engkaulah tabib kami, dokter kami. Kami percaya Tuhan Yesus, berkati kami semua. GBI Wow Tuhan berkati. Dan kami minta Tuhan Yesus, mujizat Tuhan terjadi untuk GBI Wow. Kami percaya gereja Tuhan ini, Tuhan berkati, Tuhan yang pilih, Tuhan yang mengangkat. Kami percaya tidak ada yang dapat menutupnya. Kami serahkan GBI Wow bersama keluarga besar GBI Wow, pekerja GBI Wow, Bapak Iwan, Ibu Olah, bersama keluarganya. Tuhan Yesus berkati. Kami juga tidak lupa Tuhan Yesus berkati kami semua anak-anak-Mu. Tuhan berkati juga Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi bersama wakilnya. Berkati kesehatannya Tuhan. Semua Tuhan berkati dari aparat ABRI-nya, polisinya. Dan kami juga tidak lupa untuk para dokter medis semua. Tuhan Yesus berkati. Tuhan berkati DKI ini Bapak, Jakarta Tuhan berkati. Kami percaya biar banyak jiwa dimenangkan di kota Jakarta ini. Kami percaya Tuhan Yesus. Tuhan berkati Indonesia Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan Yesus. Kami minta gereja-gereja Tuhan supaya bersatu. Kami serahkan gereja-gereja Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan berkat firman-Mu dari Bapak Pendeta Yonatan Patiasina. Tuhan berkati pelayanannya, kesehatannya, keluarganya. Tuhan berkati jemaatnya supaya banyak jiwa-jiwa juga dimenangkan. Nama Tuhan terus dipermuliakan Bapak. Kami percaya pakai hamba-Mu ini ya Bapak. Kami sudah mendengarkan berkat firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang kami terima boleh terus tertanam di dalam loh hati kami yang paling dalam. Dan kami melakukannya ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa untuk mereka yang sudah memberkati dengan perpuluhan. Kami percaya Tuhan Yesus, biar Tuhan berkati mereka yang sudah menabur untuk gereja Tuhan GBI Wow. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami serahkan semua dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga tidak lupa untuk mereka dari WL-nya yang tugas pada hari ini, minggu ini ya Bapak. Dari WL, pemain musik, Tuhan berkati mereka juga Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami berdoa dan ucap syukur pada pagi siang hari ini. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kami berdoa dan ucap syukur. Glory Jesus, haleluya, haleluya. Amin. Shalom Ibu Bapak terkasih dalam Tuhan Yesus. Baru saja kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Jonathan, yang saya percaya bahwa firman itu begitu memberkati kita semua. Dan saya percaya bahwa firman itu akan bertumbuh di dalam kehidupan kita dan akan digenapi dan terlaksana dalam kehidupan kita juga. Terima kasih. Saya ucapkan untuk Pak Jo, terima kasih kalau sudah bersedia mengisi ibadah wow ini. Kami berdoa untuk Pak Jo, kiranya Tuhan menyertai dalam perjalanan kehidupannya, Kau tambah-tambahkan dalam pelayanannya Tuhan. Sertai juga Ibu Ina, tutup bungkus merah dan darah yang kudus. Berkati setiap kehidupan dia, juga gerejanya Engkau yang sertainya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua jemaat GBI yang setia selalu mengikuti ibadah ini. Kiranya Engkau menyertai kami semuanya, tutup bungkus dan darah-Mu yang kudus. Kami percaya Tuhan, penyertaan yang sempurna atas kehidupan kami semuanya. Kau yang akan menuntun memimpin setiap langkah hidup ini dan menyertai dan mencukupkan semua kebutuhan kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Tiba saatnya kami akan berpisah
dan kami rindu untuk menerima berkat yang dari Engkau. Mari kita semua mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.